Salam jumpa kembali para saudara dan saudariku yang terkasih. Bersama saya Romo Allen dalam renungan harian Katolik dari Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Kita tentu pernah mendengar istilah dogma. Dalam pengertian yang paling sederhana, dogma adalah opini atau hal yang dipandang benar, sehingga setiap orang bisa dikatakan memiliki dogmanya masing-masing. Namun, bila bicara dalam konteks hidup gereja Katolik, dogma berarti ajaran resmi tentang iman dan moral yang diterima oleh seluruh gereja karena diyakini baik, benar, dan tidak dapat sesat. Ajaran resmi ini didasarkan pada wahyu ilahi dan diungkapkan dalam bahasa iman manusia. Maka, dogma itu hadir bukan untuk menjawab semua pertanyaan logis manusia atau memuaskan keingintahuan saintifik manusia, karena rumusan bahasa manusia itu terbatas untuk merangkum semua misteri Allah yang tidak terbatas. Dogma dihasilkan oleh magisterium gereja lewat proses pengujian yang sangat panjang, sambil memperhatikan kebenaran yang ada pada kitab suci dan tradisi suci, dengan tujuan untuk membantu gereja agar makin teguh beriman kepada Allah. Karena itu, dogma tidak asal-asalan diajarkan, karena dogma berkaitan dengan kepercayaan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, gereja sejagat merayakan salah satu peristiwa iman pada hari ini, yakni Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kebenaran ini ditetapkan sebagai suatu dogma oleh Paus Pius ke-12 dalam konstitusi apostolik yang berjudul Munificentissimus Deus pada tanggal 1 November 1950. Lewat dokumen ini, Paus Pius ke-12 menguraikan berbagai keyakinan gereja tentang peran Maria yang amat besar, istimewa, dan unik dalam perjalanan sejarah keselamatan. Peran-peran tersebut dapat dimiliki oleh Maria karena Allah berkenan untuk mengerjakan perbuatannya yang besar dalam diri Maria. Sehingga bila akhirnya Maria memperoleh berbagai rahmat Allah, termasuk diangkat ke surga, semuanya itu terjadi bukan karena kehebatan Maria. Tidak seperti Yesus yang naik ke surga dalam kemuliaannya sebagai Allah, Maria diangkat ke surga karena kemuliaan Allah selalu menaungi dirinya. Semasa hidupnya, Maria sungguh sadar akan karya besar Allah yang sedang dikerjakan di dalam dirinya ini. Sehingga dalam Injil hari ini, dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan ayat 56, Maria berani mengutarakan pernyataan imannya yang kelak dikenali sebagai Magnificat atau Kidung Maria. Para saudara dan saudariku yang terkasih, saat mengunjungi saudarinya Elisabet, Maria dipuji sebagai ibu Tuhan dan dikatakan sebagai yang terberkati di antara semua wanita. Sebagai tanggapan atas pujian ini, Maria tidak membanggakan dirinya di hadapan Elisabet atau
segera mengiyakan bahwa semua yang dikatakan oleh Elisabet itu benar adanya. Tetapi dengan penuh kerendahan hati, Maria malah mengajak Elisabet untuk mengarahkan perhatiannya kepada Allah semata. Pujian Elisabet selayaknya ditujukan hanya kepada Allah, karena Maria tahu bahwa dirinya tidak berarti sedikit pun. Bila rahmat Allah tidak bekerja, Maria tidak bisa berbuat apapun. Maria hanyalah seorang gadis sederhana, dan ia tidak memiliki kuasa apalagi kemuliaan yang bisa ia pamerkan. Semua yang terjadi pada hidup Maria adalah pemakluman kehendak Allah, dan Maria diperkenankan untuk mengalami semuanya itu sebagai bukti bahwa Allah tidak sekedar berjanji menyelamatkan manusia. Allah bersungguh-sungguh atas inisiatifnya itu, dan Maria dipilih untuk ikut mewujud nyatakannya karena penyerahan dirinya yang total kepada Allah. Maka dengan merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, kita sebenarnya kembali diingatkan akan janji Yesus bahwa dimanapun Yesus berada, di situ pun para pengikut Yesus berada. Maria menjadi anggota pertama dari gereja yang diangkat ke surga karena ia selalu setia terhadap segala perintah Allah dan berani berjuang untuk terus bersatu dengan Yesus putranya. Apabila sikap semacam Maria ini kita hayati saat ini, maka pada akhir zaman nanti jiwa dan badan kita juga diangkat ke surga sama seperti Maria. Percayalah bahwa Allah akan mengerjakan berbagai perbuatannya yang besar pada diri orang yang rendah hati, seperti yang telah dikerjakannya dalam diri Maria. Tuhan memberkati kita sekalian.